Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan pernyataan-Mu Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan nafas kehidupan yang Kau berikan pada kami. Dan juga kami berterima kasih untuk renungan pada malam hari ini Tuhan, di mana kami sebentar lagi akan mendengarkan renungan-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh merenungkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami sambut firman-Mu dan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang Tuhan adalah penolongku. Namun sebelum itu, izinkan saya mengucapkan shalom kepada kita semuanya. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita masih diberi anugerah kehidupan bagi kita untuk menikmati setiap berkat Tuhan. Mari kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 6. Ibrani pasal 13 ayat 6 yang berbunyi demikian, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat firman Tuhan yang barusan kita baca bersama-sama akan menjadi landasan firman Tuhan kita, di mana ayat firman Tuhan ini juga akan menjadi perenungan dalam kehidupan kita untuk melalui setiap masalah yang ada. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dalam Ibrani pasal 13 ini, jika kita membaca judul perikop yang ada adalah berbicara tentang, yaitu nasihat dan doa selamat. Ya, dengan demikian, salah satu nasihat yang penting yang juga menjadi tujuan dari penulis surat Ibrani adalah di mana para pembacanya harus konsisten beriman kepada Sang Penolong. Dan tentunya Sang Penolong yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, hal ini dikarenakan kehidupan atau perjalanan iman orang Kristen pada masa itu uh, tidak disukai sehingga dibenci dan ditolak. Dengan demikian konsep pola pikir tentang beriman dimanfaatkan sebagai pusat serangkaian nasihat untuk saling menopang, menguatkan, meneguhkan, dan terus bertekun dalam keyakinan beriman kepada Yesus, Tuhan Sang Penolong kita. Ketika saya membaca dan merenungkan bagian ayat firman Tuhan ini, ada menjadi sebuah pertanyaan penting dalam perenungan ini. Ya, yang pertama, siapakah yang dapat hidup tanpa pertolongan orang lain? Dan yang kedua, siapakah orang yang dapat berkuasa menolong orang lain tanpa bantuan siapapun? Dan jika demikian, siapa yang dapat menolong kita dari masalah, kekhawatiran, ketakutan, dan lain-lain? Jadi, siapakah yang akan menolong kita tanpa bantuan siapapun di saat kita dalam keterhimpitan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kata yang penuh makna dari ayat ini. Yang pertama yaitu dengan yakin kita dapat berkata, ya. Di mana dalam ayat 6 yang mengatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Dengan yakin kita berkata menunjukkan kalimat yang dimana seolah-olah merupakan sebuah himbauan kepada kita untuk melihat Tuhan Allah kita sebagai pribadi yang dapat memberi kepastian dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan,
Keyakinan dalam diri orang percaya merupakan kesanggupan menerima otoritas pimpinan Tuhan yang dimana bekerja dalam hidup kita. Ya, mengapa dalam kitab Injil mengatakan para murid menebarkan jala ketika diperintahkan oleh Tuhan Yesus setelah semalaman mencari ikan namun tidak mendapatkan ikan? Dan jawabannya adalah karena mereka menaruh rasa yakin, rasa percaya bahwa mereka rasa yakin percaya mereka itu kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi, adalah Allah yang sanggup memberi kepastian kepada mereka dan sanggup menolong mereka untuk mendapatkan ikan yang banyak. Dengan demikian dari kata, dengan yakin kita berkata, menunjukkan kalimat yang seolah-olah merupakan sebuah himbauan selaras dengan membuktikan Ibrani pasal 11 ayat 1, ya. Di mana dikatakan Ibrani pasal 11 ayat 1 yang berbunyi demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Karena Tuhan yang memberikan perintah, maka dengan iman kita percaya bahwa dialah yang akan berotoritas sepenuhnya bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menyatakan iman kita kepada Tuhan, haruslah kita nyatakan dengan perbuatan kita. Ya, karena Yakobus pasal 2 ayat 17 yang mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dengan demikian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mulai dari sekarang, marilah kita berkata dengan yakin dan dengan iman bahwa satu-satunya pribadi yang sanggup memberi kepastian untuk menolong kita haruslah kita nyatakan dengan keyakinan iman kita kepada Tuhan melalui perbuatan kita, bukan asal sembarangan mengucap. Bukankah yang terpenting dalam diri kita sebagai orang percaya itu adalah tindakan? Kalau dengan demikian, maka haruslah mulai dari sekarang kita mempercayai Tuhan itu tidak hanya di dalam sekadar ucapan kita, tetapi kita harus nyatakan dengan tindakan kita atau dengan perbuatan kita. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jika kita tidak mau iman kita mati begitu sia-sia saja, maka kita harus menaruh kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan dengan melalui tindakan kita atau perbuatan kita, supaya Tuhan benar-benar menolong kita. Bapak, Ibu, saudari yang terkasih Tuhan, yang kedua yang dapat saya bagikan adalah Tuhan adalah penolong. Tuhan adalah penolongku. Ayat ini berbicara konsisten tentang kasih karunia dan pernyataan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Berbicara tentang penolong, kata penolong merujuk kepada siapa yang membantu, mendukung, dan menolong kita. Orang tersebutlah yang memberi pertolongan atau memberi penolong bagi kita. Ya, jika kita kaitkan kata penolong yang terjadi dalam peristiwa masalah, kekhawatiran, ketakutan yang kita alami, maka berbicara kata dari penolong ini adalah sebuah kebutuhan, ya. Sebuah kebutuhan yang tidak dapat kita dipubikirikan bahwa setiap kita manusia membutuhkan namanya pertolongan. Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, ya, di mana siapakah gerangan pribadi yang benar-benar sanggup menolong kita. Dalam ayat sebelumnya, Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B, ya. Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B yang mengatakan demikian, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau
dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, aku dikatakan huruf besar, diawali huruf A itu huruf kapital yang mengartikan merujuk kepada Tuhan. Jadi aku atau Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau atau kita, dan Tuhan juga sekali-sekali tidak akan meninggalkan kita. Dan ditegaskan kembali dalam ayat 6, ya, di mana sebagai landasan firman Tuhan kita yang mengatakan demikian, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolong, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ayat 6 ini adalah dasar dari iman bagi orang-orang percaya untuk memiliki keyakinan, keberanian, dan ketenangan karena Tuhan adalah satu-satunya penolong bagi orang percaya kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, di dalam proses rekaman renungan malam ini, atau proses renungan hari ini di mana saya sangat bergumul, ketakutan dan kekhawatiran jikalau saya pastinya akan kesusahan dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam pergumulan saya yang terlalu takut dan khawatir, saya berdoa dan menaruhkan rasa keyakinan, kepercayaan iman saya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong saya dalam proses rekaman ini. Karena secara beberapa hari yang lalu dan sampai saat ini, ya, kondisi saya kurang fit, ya, karena dilandakan oleh flu dan demam. Dan menjadi ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup saya adalah hidung saya sendiri, ya. Kenapa saya mengatakan hal ini menjadi suatu permasalahan, ketakutan, dan kekhawatiran? Karena dua-dua hidung saya ini mampat, Bapak Ibu Saudari terkasih Tuhan. Sehingga baik posisi duduk, berdiri, ataupun baring sangat kesusahan dalam mencarikan nafas, ya. Apalagi ketika saya banyak berbicara. Nah, hal ini menjadi kekhawatiran bagi saya. Akan tetapi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini adalah hal yang utama yang harus saya lakukan, hal yang harus prioritas. Meskipun dalam keterbatasan kondisi saya saat ini, tetapi saya yakin percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saya dan pertolongan Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Ya, puji Tuhan, melalui pembacaan dan merenungkan kembali ayat firman Tuhan ini, dengan menaruhkan rasa keyakinan, kepercayaan, dan iman penuh kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, akan penuh kuasa, Allah yang selalu mendengarkan, dan Allah yang sanggup memberi pertolongan tepat pada waktunya bagi orang-orang percaya, karena Tuhan adalah penolong kita, ya. Dengan demikian, sosok pribadi yang sanggup menolong kita dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 6 ini yang mengatakan Tuhan adalah penolongku. Siapakah sosok itu Tuhan adalah penolongku? Ya, pastinya itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mau sebesar dan sekecil apapun permasalahan, pergumulan yang ada dalam diri orang percaya, Tuhan melihat karena Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan selalu ada untuk kita, Dia akan selalu menyertai kita, dan akan selalu memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya. Ketekunan, ketakutan, dan kekhawatiran yang saya alami sebenarnya adalah permasalahan yang biasa dan umum, karena bisa dirasakan oleh siapapun. Akan tetapi, permasalahan yang kecil saya alami justru, ya, membuat saya semakin yakin dan percaya bahwa ini akan menjadikan suatu kesadaran dalam diri kita. Jika permasalahan kecil yang saya alami, Tuhan melihat, kenapa tidak dalam permasalahan kita yang besar. Mungkin tidak bisa kita ceritakan sama orang lain, permasalahan yang besar yang selama ini kita tanggung, sehingga menjadikan beban dalam kehidupan kita.
Tuhan melihat dan Tuhan akan menolong. Dengan demikian, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan adalah penolong bagi saya dan Bapak Ibu saudara-saudari. Hanya dalam pertolongan Tuhan, kita harus sadar, memiliki keyakinan untuk menjadi sebuah himbauan dalam diri kita bahwa dengan menaruh rasa keyakinan, kepercayaan, dan iman kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Hidupilah firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, maka di situ akan terjadi ya mujizat Tuhan, akan terjadi namanya pertolongan Tuhan yang dimana selalu tepat dan indah pada waktunya bagi orang-orang yang percaya kepada. Amin. Bila firman Tuhan ini boleh kita hidupkan dan boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan marilah kita berdoa untuk menutupkan firman Tuhan kita saat ini. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan, yang telah kami belajar sama-sama. Kami sangat bersyukur di mana firman-Mu Tuhan menguatkan kami kembali dan mengingatkan kami bahwa satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kami dalam keadaan masalah, dalam keadaan keterhimpit, dalam keadaan mendesak ke Tuhan hanyalah Engkau sendiri. Engkau selalu ada untuk kami dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dan Engkau selalu ada untuk berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Dan ingatkanlah kami Tuhan untuk menghidupi firman-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami tutup firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin.